Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini saya akan memandu bagaimana cara menginstal sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan yang berbasis domisili dan dilaksanakan secara daring. Ibu Bapak, calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 yang sudah lulus seleksi administrasi, silakan buka portal ppg.kemdikbud.co.id. Di sana ada 3 informasi penting. Yang pertama adalah informasi jadwal, kemudian kisi-kisi, dan 3 instalasi. Kita mulai dari informasi seleksi. Nah, di informasi seleksi, Ibu Bapak kalau dibuka, diinformasikan bahwa seleksi akademik dilaksanakan secara daring berbasis domisili, dimulai tanggal 9 sampai 24 April. Panduan dan kisi-kisi seleksi silakan diunduh, nanti ada, saya bagikan. Kemudian tahapan persiapan seleksi akademik. Seleksi untuk akademik, peserta wajib melaksanakan sebagai berikut. 1. Install aplikasi seleksi akademik secara mandiri mulai tanggal 2 April. Ya, hari ini. Bisa diunduh di ppg.kemdikbud.co.id. Kemudian cetak kartu peserta seleksi akademik pada tanggal 6 April 2022 melalui akun SIM PKB masing-masing. Nanti akan Ibu Bapak dihubungi oleh pengawas ketika akan menjelang ujian. Uji coba seleksi dilihat pada jadwal terlampir. Oke, kita lihat jadwalnya. Di jadwal, di lampiran itu ada 3 informasi penting. Pertama sebagai berikut. Ibu Bapak itu akan dihubungi oleh pengawas melalui grup WhatsApp. Ya, dimasukkan pada tanggal 7, 10, 15, 18 April per periode. Ini dilihat di mana informasi ini di kartu peserta di sini. Ya, kartu cetak kartu peserta seleksi akademik ada informasi periode kita di mana kita dapat. Kemudian 2, uji coba aplikasi oleh peserta dari jam 8 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat, 4 sesi. 8, 11, 16, 19 April. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi akademik itu mulai dari tanggal 9, 10 April, 12, 13 April, 17, 18 April, 20, 21 April. Nah, itu tolong diperhatikan. Kemudian untuk kisi-kisi seleksi silakan diunduh di sini lengkap sekali. Informasinya untuk kisi-kisi itu ada soal-soal tentang penelitian tindakan kelas, kemudian soal tentang pedagogik dan tentang profesional, artinya tentang pengetahuan kita. Contohnya tentang PPKN ya, tentang pelajaran PPKN. Nah, kita lanjut langsung ke instalasi sistem. Oke. Di instalasi sistem itu kita wajib memperhatikan 3 benda. Oke? Karena ini ujian berbasis jaringan dan lokasi domisili, artinya tempat tinggal kita atau lokasi di mana kita akan melaksanakan tes. Yang pertama diperhatikan laptop. Laptop sudah terpasang aplikasi seleksi akademik atau SEM. 2. Handphone. Handphone sudah terpasang aplikasi Zoom dan WhatsApp. Nah, kenapa ada handphone dan laptop? Nanti seperti ini. Nanti Ibu Bapak akan tes seperti ini. Ini laptop Ibu, ini handphonenya, dan Ibu tes seperti ini. Oke. Kemudian koneksi internet minimal 10 GB. Untuk laptop itu minimal layar itu adalah 10 inci. Oke, layar 10 inci. Menggunakan minimal sistem operasi yaitu adalah Windows 8 32 byte. Oke, 32 byte. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah Ibu Bapak itu memiliki penyimpanan 10 GB, dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, menggunakan baterai yang tersimpan dengan baik baterainya. Handphone itu sudah terinstal aplikasi Zoom, oke, dan aplikasi WhatsApp. Dan nama peserta harus sama dengan kartu peserta. Dan di sini juga peserta itu biasanya diminta untuk menampilkan KTP, ya, menampilkan KTP. Oke, selanjutnya adalah koneksi internet. Ya, ini pasti 10 GB. Nah, apa yang mesti kita laksanakan? Yang pertama, Ibu Bapak unduh dulu ini. Ini dulu pertama, kemudian baru yang ini. Ya, ini untuk yang Windows. Kenapa saya pakai install yang pertama A dan B? Karena HP laptop saya itu menggunakan Windows 8. Oke, ini diinstal. Nah, oke. Selanjutnya adalah ketika ini sudah selesai diinstal, terunduh, akhirnya di-download, kita lanjut. Nah, oke, ini sudah ya.
Oke, sudah terdownload 2 ini. Yang pertama yang pasti diinstal adalah yang ini. Yang satu ini diinstal dulu. Oke, kita seperti ini. Nah, kemudian klik yes. Oke, yang satu. Jangan yang 2. Yang satu dulu diinstal. Oke, lanjut seperti ini. Oke, installnya. Oke, sudah. Oke, ya, kemudian klik next. Nah, kemudian accept, I accept, kemudian next. Install. Oke, kita tunggu ini sampai terinstall dengan sempurna. Oke, Ibu Bapak, jadi ini ditunggu ya, ini cepat nih, kurang dari 1 menit udah selesai. Oke, finish. Nah, selanjutnya adalah kita ini, yang nomor 2 ini. Supaya kita memudahkan untuk ikut tes, ini kita copy saja. Kita copy saja. Kita pindahkan yang nomor 2 ini, itu ke layar ini. Ke layar desktop. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita uji coba. Oke. Uji coba. Oke, saya akan uji coba dia. Oke. Saya akan masuk ke mirroring dulu. Nah, seperti ini. Oke. Saya akan uji coba dengan cara sebagai berikut. Oke. Nah, saya uji coba sebagai berikut. Oke. Nah, oke. Coba sebagai berikut. Nah, ketika uji coba, oke, kita masukkan seleksi, ya, seleksi, ini, seleksi ya. Ini passwordnya seleksi, 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 huruf kecil semua, oke. Nah, sudah. Nanti akan muncul layar seperti ini. Kita tunggu ini. Oke, kita tunggu. Ya, oke, kita tunggu. Layarnya seperti apa? Kita tunggu. Ini kita tunggu aja karena ini sedang berproses. Oke, sedang berproses. Oke, nah, nanti akan muncul layar putih seperti ini. Nah, di sini nomor peserta seleksi itu ada di kartu peserta ujian. Kemudian kode validasi juga kartu peserta ujian. Kemudian klik proses. Oke, klik. Nah, ini belum bisa ya. Kemudian untuk keluar klik aja ini. Untuk ujiannya itu seperti ini. Ini saya jelaskan sedikit. Di sini ada di bagian bawah ini ya. Ya. Itu diinformasikan bahwa ujiannya nanti seperti ini. Ya, peserta wajib memenuhi ketentuan. Peserta sudah ada. Ini informasinya ada di sini ya. Oke, ada. Nah, coba kita lihat. Pengawas ujian, ini tugas-tugasnya. Kemudian instalasi. Oke, sudah tadi. Ini ingat, passwordnya adalah seleksi. Ya, seleksi. Nah, aplikasi ujian, oke. Waktu ujian itu 150 menit dengan jumlah soal adalah 120 menit. Pilih tak jawaban ditandai ragu-ragu jika Anda masih ragu-ragu. Oke. Coba kita perhatikan contoh soalnya. Oke, tadi kan sudah masuk warna hijau ini, ya, warna hijau, warna biru seperti ini. Masukkan nama, kemudian kode verifikasinya, kemudian klik login. Klik login, kemudian masuk ke ujian. Nah, masukkan nomor peserta ujian dan kode validasi. Kode validasi itu akan diberikan oleh pengawas. Kemudian centang fakta integritas, centang. Ya. Kemudian baca petunjuk umum. Nah, baru kita akan mengikuti ujian. Untuk ujian, itu waktu ujian tersisa. Itu informasi layar seperti ini. Itu ini bidang studinya. Soal dan opsi jawabannya di sini. Kemudian butir soal ini, nanti kalau kita menjawab nomor 1, dia centang warna biru nomor 1. Di sini identitas peserta, kemudian waktu ujian tersisa. Nah, selanjutnya, jika halaman soal tidak termuat sempurna, Ibu Bapak klik muat halaman. Ya, klik muat halaman. Muat ulang halaman. Ini klik. Jika soalnya tidak jelas. Pilih jawaban. Jika Ibu Bapak merasa benar jawabannya, klik simpan. Namun jika ragu-ragu, klik ragu-ragu. Jika warna biru ini berarti sudah dijawab dengan pasti. Kalau kuning ini berarti dijawab dengan ragu-ragu dan kita bisa mengulangnya. Nah, di sini ada tulisan, walaupun butir soal telah dijawab semua, peserta tidak boleh keluar aplikasi sampai waktu habis. Jadi habiskan waktunya. Kalau belum habis waktunya, kita belum bisa keluar. Oke, setelah itu baru selesai ujian. Nah, peserta keluar dari aplikasi ujian dan Zoom secara bergantian sesuai arahan dari pengawas. Jadi,
Prosedur pelaksanaan uji seleksi. Peserta telah menyiapkan perangkat dan aplikasi 30 menit sebelum jadwal uji coba. Penerima nanti akan menerima undangan masuk ke dalam grup WhatsApp dari pengawas. Ya, dan respon. Dan ingat, balas. Ya, komunikasi dari pengawas itu tolong dibalas, ya, di chat. Peserta buka aplikasi dan masuk Zoom pada HP melalui link Zoom meeting yang diterima oleh pengawas. Saat uji coba dimulai, peserta melakukan login dengan menginputkan nomor peserta ujian dan kode validasi yang terdapat pada formulir seleksi akademik, serta kode masuk diberikan oleh pengawas. Peserta melaksanakan uji coba seleksi PGBG dalam jabatan sesuai arahan pengawas. Ingat, arah pengawas. Oke. Nah, masalah instalasi ini silakan ada di sini, keyboardnya ganti dengan perangkat, ya, koneksi internet ini ada di sini. Nah, jika aplikasi SAP terblokir antivirus, silakan tutup SAP dan disable antivirus. Ya, ini, ya, disable antivirus ini jika ada masalah-masalah, ya. Aplikasi SAP terblokir antivirus, silakan tutup SAP, disable antivirus. Oke. Jika muncul gambar seperti ini, SAP tidak biasa diakses karena masih dapat aplikasi aktif atau terbuka, tutup semua aplikasi. Dalam ujian, Ibu Bapak tidak boleh ada aplikasi yang terbuka. Semua tutup. Kemudian, jika muncul layar seperti ini, artinya laptop Ibu Bapak itu tidak kompatibel atau tidak cocok. Ganti dengan laptop yang kompatibel. Jika muncul tulisan seperti ini, belum terunduh sempurna, silakan melakukan unduh sampai sempurna. Jika muncul gambar seperti ini, karena ini artinya setting di program SAP tidak tertuju pada aplikasi SAP. Ya. Oke, kemudian jika muncul seperti ini, bukan ini karena Windows membutuhkan update, tetapi Windows yang disable install application from anywhere. Untuk mengenablekan, buka Windows setting, pilih apps dan feature, pilih instalasi application, choose allow from anywhere. Dengan pilihan choose allow application from anywhere harus tercentang, ya. Seperti ini informasi penting, ya. Acuan waktu ini, acuan waktunya, oke. Jam 7 sampai jam 8 kalau di lokasi ujian seleksi akademik. Tips cari koneksi, pastikan koneksinya internet, pakai data, ya, silakan 10 GB. Oke, kalau Ibu Bapak mengalami kendala, peserta dilarang memotret. Sekali lagi, peserta dilarang memotret. Ya. Segera laporkan kepada pengawas jika ada keanehan. Oke. Nah, Ibu Bapak, nanti posisi ujian Ibu Bapak seperti ini nanti. Seperti ini. Ya, tolong diperhatikan. Oke, ini laptop, ini Ibu atau Bapak, ini smartphone-nya. Jadi, tolong dilaksanakan dengan baik. Semoga bermanfaat. Ingat ya, cetak kartu seleksi tanggal 6. Posisi handphone seperti ini. Oke. Semoga bermanfaat.